ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Sungguh kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kita memulai hari pertama, hari yang baru di dalam minggu yang baru dalam minggu ini. Kita bersyukur bahwa saat ini kembali kita boleh memulai minggu yang baru ada di hadirat Tuhan untuk kita bersekutu, bergaul, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara, saya akan melanjutkan pembahasan dalam pagi ini. Ya, kita akan belajar tentang yang namanya pengadilan Tuhan. Karena kita akan mempraktekkan hari Sabtu nanti sesuai kesepakatan kita dalam ibadah pagi. Ya, seperti saya sudah katakan berulang, bahwa pengadilan Tuhan itu apa? Pengadilan, namanya pengadilan tentu adalah tempat kita mengadukan perkara kita. Ya, sama seperti pengadilan di dalam dunia ini. Karena kita percaya saudara, semua yang ada di dalam dunia ini blueprintnya jelas adalah surga. Ya, di dalam dunia ada pengadilan. Tentu kalau dalam dunia ada pengadilan itu blueprintnya surga, karena di surga juga ada pengadilan. Dan pagi ini kita akan belajar ya mengenai pengadilan Tuhan ini. Ya, jadi saudara, masalah-masalah yang berat, yang seperti kita tahu, kalau ada masalah-masalah berat, ada ketidakadilan, biasanya orang mengajukan satu gugatan ke pengadilan. Di mana kalau di Indonesia ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung. Bahkan kalau sampai Mahkamah Agung sudah memutuskan satu perkara dan kita merasa masih tidak adil, kita bisa melakukan yang namanya ya peninjauan kembali atau PK. Nah, saudara, karena itu di dalam pengadilan itulah saudara kita mendapatkan penyelesaian daripada Tuhan untuk masalah-masalah mungkin yang berat yang kita alami, yang mungkin melalui doa-doa biasa sekian lama kita panjatkan kita belum mendapatkan jawaban. Nah, kita bawalah masalah ini ke dalam pengadilan Tuhan dengan tujuan apa? Kita mendapatkan pembelaan daripada Tuhan sendiri sebagai hakim yang agung, hakim yang adil, dan kita betul-betul mendapatkan keadilan yang kita rindukan, ya, karena di dalam dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan. Di sanalah saudara kita percaya Tuhan akan menegakkan keadilan. Kita bersyukur bahwa ternyata keadilan bukan harus kita tunggu sampai ke surga baru kita dapat keadilan. Tetapi di dunia ini kita masih punya sarana sebagai anak-anak Tuhan, itulah melalui doa. Kita menghadap Tuhan dalam posisi kapasitas doa, di mana kita minta supaya Tuhan membuka sidang pengadilan dan berkenan mengadili perkara kita. Di mana kita percaya saudara bahwa Tuhan semesta alam itulah saudara Bapa di surga, sebagai Bapa kita semua, Bapa yang kekal, dia akan menjadi hakim untuk mengadili perkara kita. Ya, dan siapa? Tuhan Yesus, dia adalah menjadi pengacara buat kita. Ya, dari apa? Dari segala saudara gugatan daripada setan yang saudara menggugat kita. Mari saudara kita lihat dulu dari kitab Wahyu saudara ya. Saya ikut Roh Kudus pimpin ya. Jadi saudara sekarang ini membayangkan ya, bukan saudara lagi berdoa biasa, tapi coba kita bayangkan kita sedang berada dan masuk dalam ruang pengadilan. Ya, pasti saudara sudah tahu pengadilan. Ya, karena kita semua pernah sekolah, saya juga bolak-balik saudara mendampingi orang ke pengadilan. Karena saya kalau nolong orang itu sering all out saudara ya. 6 bulan saudara saya nemani seseorang tuh berurusan dengan pengadilan. Ya, jadi saya tahu persis suasana di pengadilan itu seperti apa saudara. Ya, jelas di pengadilan itu tentu saudara kita lihat ada meja ya, ada semacam tempat di mana disitulah duduk para hakim yang mengadili perkara kita. Dan biasanya saudara di samping itu ada jaksa selaku penuntut dan juga ada kita yang duduk di kursi terdakwa dan juga ada tim pengacara yang membela kita. Coba kita lihat dulu saudara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Ya, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ya. Sampai 11. Silakan siapa yang mau baca? Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Silakan satu orang bantu membaca dengan suara keras. Ya. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. 11. Ayat 11. Nyanyian
kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Demikian firman Tuhan. Amin. Di situ jelas dikatakan, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi saudara, kita melihat iblis dengan segala pengikutnya itu dikenal dengan istilah dia adalah pendakwa, saudara. Kalau gambaran di dalam pengadilan itu dia sebagai jaksa, penuntut, pendakwa. Jadi saudara nggak main-main, ternyata setan itu siang dan malam, saudara. Cari kesalahan saudara dan saya. Berusaha mendakwa kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, jangan heran saudara, di dalam kehidupan kita, kita tidak terhindar daripada yang namanya masalah, persoalan. Persoalan dalam rumah tangga, ya, mungkin dari suami, dari istri, dari anak, mungkin dari luar, dari relasi bisnis, apa semua, ya. Belum lagi mungkin sakit penyakit, saudara. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah capek, saudara. Tidak pernah lelah cari kesalahan saudara dan saya. Kan itu hati-hati, saudara. Salah satu sifat daripada setan suka cari kesalahan. Jangan sampai kita suka cari kesalahan orang. Apalagi kesalahan keluarga kita sendiri. Entah kesalahan suami, istri, anak, dan sebagainya. Karena itu adalah sifat daripada iblis. Dia, saudara, nggak pernah capek, nggak pernah lelah cari kesalahan saudara dan saya, dan dikatakan apa? Mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Mempersalahkan kita di hadapan Allah. Supaya apa, saudara? Supaya Allah tidak memberkati kita. Tentu itu tujuannya setan. Supaya janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, kita tidak terima, kita tidak alami dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara, kita perlu pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, khususnya masalah-masalah yang berat, yang mungkin sudah menaun, yang doa biasa kita panjatkan, kita belum mendapatkan jalan keluar ataupun jawaban daripada Tuhan. Dan khususnya yang kita perlu selesaikan itu adalah masalah-masalah yang kita merasa aneh, ganjal terjadi dalam hidup kita. Misalnya kita usaha jatuh bangun terus. Padahal kita merasa kita sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah kembalikan persepuluhan dengan benar. Tapi kok usaha kita jatuh bangun terus. Itu namanya kita sedang mengalami yang namanya kutuk kegagalan. Nah, kadang-kadang dan umumnya kutuk itu bukan mungkin karena dosa kejahatan kita. Tapi mungkin saudara akibat perbuatan dari para leluhur kita. Di mana mungkin pada masa yang lalu mereka banyak merugikan orang, ya, di dalam hidup mereka. Mungkin mereka berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap dan setan tidak pernah kasih bantuan itu secara gratis. Itu semua harus dibayar, bayar dengan nyawa. Mungkin leluhur kita semua sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita sebagai keturunan ini yang dikejar. Nah, ini yang kita perlu selesaikan di dalam pengadilannya Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa setan itu berusaha mendakwa. Dan kita bisa lihat itu dalam Ayub pasal 1. Bagaimana saudara iblis itu datang ke hadirat Allah Bapa dan menggugat Ayub di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan jangan berkati Ayub. Ayub itu ikut Engkau Tuhan, motivasinya karena Engkau berkati dia.
Engkau buat dia kaya raya, engkau berkati keluarganya. Makanya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba Tuhan ambil hartanya, dia pasti akan menyangkali Tuhan. Jadi bayangkan saudara ya, Ayub yang kita lihat nyaris tidak ada salah. Kalau saya lihat saudara, bukan berarti saya katakan Ayub tidak ada dosa. Tapi kalau kita lihat itu tidak ada dia salah. Karena Tuhan sendiri yang puji, tidak mungkin salah. Alkitab mengatakan Tuhan memuji Ayub sebagai apa? Ya, orang yang takut Tuhan. Orang yang jujur. Orang yang benar. Orang yang menjauhi kejahatan. Jadi luar biasa lengkap. Jujur, takut Tuhan, benar, menjauhi kejahatan. Itu yang ngomong Tuhan, jadi tidak mungkin salah. Jadi bayangkan Ayub yang tidak ada salah ini aja setan berusaha cari kesalahan. Apa kesalahannya? Adalah kesalahan yang itu motivasi. Yang bagi setan itu masih perlu diuji dong Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, berbakti ke Tuhan karena Tuhan berkati dia. Ya motivasinya karena Tuhan berkati, makanya dia dengan Tuhan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, takut Tuhan. Coba Tuhan ambil hartanya, pasti dia berubah. Makanya Tuhan katakan boleh, silakan ambil. Tapi kamu tidak boleh utak-atik menyentuh dirinya. Tidak boleh nyentuh nyawanya. Jadi saudara ini kita melihat ya. Nah saudara, karena itu saudara di dalam pengadilan Tuhan, kita melihat ya, jadi ada saudara gugatan-gugatan atas kehidupan kita, yaitu masalah-masalah ya. Gugatan setan itu berupa apa? Masalah-masalah yang mungkin bertubi-tubi setan pakai untuk menyerang, menghantam kita. Apalagi saudara, kalau kita punya kesalahan, wah itu dipakai setan untuk nyerang kita, untuk gugat kita di depan Tuhan, supaya Bapa di surga tidak memberkati kita. Nah saudara, kita akan lihat saudara, pagi ini kita akan belajar ya tentang pribadi Bapa yang menjadi hakim yang agung ini. Kita lihat dulu saudara dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Silakan siapa yang mau baca bisa baca. Yohanes 1 ayat 18. Silakan siapa mau baca bisa baca. Yohanes 1 ayat 18 ya Pak. Iya silakan. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang pribadi siapa? Pribadi pertama yang kita kenal di dalam istilah doktrin Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, maksudnya Allah di sini adalah Allah Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus sendiri nyatakan bahwa kita nggak bisa melihat Allah Bapa. Nah kita harus mengerti saudara, memahami, tidak bisa melihat Allah Bapa ini maksudnya apa? Ya, kalau dikatakan di sini tidak bisa melihat Allah Bapa, apakah benar tidak bisa melihat sama sekali? Tidak bisa melihat total. Nah ini yang kita harus paham betul saudara. Kalau tidak bisa, kalau manusia tidak bisa melihat total, tidak bisa melihat Allah Bapa 100% sepenuhnya, maka saudara apa yang dicatat di kitab Daniel, Daniel pun tentu tidak bisa melihat Allah Bapa. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat dalam kitab Daniel yang kita akan baca bersama, Daniel bisa melihat Allah Bapa loh saudara. Makanya kalau kita menafsirkan ayat ini, seolah-olah kontradiksi perkataan Tuhan Yesus dengan apa yang dialami oleh Daniel. Prinsip kita mengartikan firman itu tidak boleh saudara bertentangan. Kita harus mendamaikan. Karena tidak mungkin Tuhan itu berbicara bertentangan. Nah, mari kita lihat saudara. Karena kalau dalam pernyataan ayat ini seolah-olah kita semua manusia dari Adam dan Hawa seolah-olah tidak bisa melihat Allah Bapa sama sekali. Nah, apakah benar seperti itu pengertiannya? Karena buktinya Daniel bisa melihat Allah Bapa itu sendiri. Mari kita buka dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Ya.
Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, saya akan mulai baca buat saudara. Ayat 9 dan 10. Ya, Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, saudara bisa melihat siapa? Siapa yang melihat ini? Daniel. Siapa pribadi yang dilihat oleh Daniel ini? Inilah yang namanya Allah Bapa, saudara. Inilah yang namanya Bapa di surga. Dikatakan di situ duduklah yang apa? Lanjut usia. Pakaiannya apa, saudara? Pakaiannya putih. Seperti apa? Seperti salju. Saudara tahu warna salju kan? Ya. Jadi yang lanjut usia dikatakan pakaiannya putih seperti salju warnanya, dan rambutnya apa? Warna rambut daripada Allah Bapa itu apa? Rambutnya bersih seperti apa? Bulu domba. Saudara tahu warna bulu domba? Bulu domba itu kalau salju putih ya. Putih kayak kertas ya. Kalau di situ dikatakan rambutnya bersih seperti bulu domba agak apa? Agak kayak gading, warna gading, agak krem. Jelas ya? Di situ dikatakan duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Jadi putih seperti bulu domba, jubahnya putih seperti salju. Kemudian dikatakan kursinya dari nyala api. Jadi Allah Bapa ini duduk bertahta di mana? Kursi. Di tahta yang apa? Dari nyala api, saudara. Ya, kalau kita tidak mungkin lah ya, pasti terbakar. Ini Bapa di surga, dia duduk, dia bertahta, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang apa? Berkobar-kobar. Jadi sudah nggak kebayang, sudah di pikiran kita. Ya, jangankan kita kena api, ya megang panas aja kita sudah kesakitan. Nah, di sini kita melihat, saudara, ini yang dilihat oleh Daniel. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 1 ayat 18 tadi, berarti yang dimaksud Tuhan Yesus nggak bisa melihat itu apa? Tidak bisa melihat wajahnya. Nah, ini yang saudara harus tahu ya. Tidak bisa melihat wajahnya, karena Bapa di surga itu kemuliaannya terlalu dahsyat. Makanya Daniel tidak bisa melihat apa wajahnya, cuma bisa lihat apa? Rambut dan jubahnya. Jadi kalau dikatakan Yohanes 1 ayat 18 tidak bisa melihat Bapa, jangan artikan tidak bisa melihat total. Kalau tidak bisa melihat total, Daniel juga tentu tidak bisa melihat, karena Daniel juga kan manusia, bukan malaikat. Tetapi dengan Daniel bisa melihat Allah Bapa, dia bisa melihat rambutnya warnanya putih seperti warna bulu domba dan jubahnya putih seperti salju, menunjukkan bahwa memang Allah Bapa itu bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat adalah wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Nah, terus saudara, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Jadi saudara bayangkan ya, dikatakan sungai api. Bayangan aja sungai api, saudara. Timbul dan mengalir dari hadapannya. Saudara tahu gunung yang kaki meletus, ngeluarin lahar, ya kemudian dia ngalir itu ya, kan nyala-nyala itu kayak api. Ya kayak sungai lagi ngalir tuh kalau lahar dari gunung berapi yang baru meletus itu, laharnya berapi itu waktu dia ngalir turun itu kan kayak sungai. Nah, yes. Sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Jadi bayangkan Daniel lihat dalam penglihatannya itu ada beribu-ribu dan selaksa-laksa kali berdiri di hadapannya. Jadi malaikat melihat ada satu pasukan malaikat yang benar-benar tidak terhingga jumlahnya. Itu ada di hadapan Bapa, melayani Bapa. Ya. Nah, perhatikan saudara. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, inilah dasar teologis tentang yang namanya pengadilan Tuhan. Ternyata di dalam pengadilan Tuhan ada apa, saudara? Ada majelis pengadilan.
Sama seperti pengadilan di dunia, ada majelisnya, ada panitranya. Biasanya kan hakim tidak satu orang, ya kan? Ada hakim anggota, ada panitra. Ya itulah gambarannya seperti itu, saudara. Kita nggak bisa bicara secara spesifik. Kalau sudah tanya, anggota majelis pengadilannya siapa, Pak Ebron? Saya nggak tahu. Karena Alkitab tidak mencatat. Ya. Kira-kira siapa? Bisa di situ ada orang-orang kudus yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Bisa saja. Bisa juga termasuk di dalamnya mungkin kali ada malaikat-malaikat sebagai anggota majelis pengadilan. Yang jelas kita tidak tahu. Ya, kalau cuma mau kira-kira sih bisa aja. Ya, tapi yang jelas di sini ada pengadilan Tuhan. Ada pengadilan Tuhan, ada majelis apa? Pengadilan. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi, saudara bayangkan kalau kita nanti berdoa masuk ke dalam sidang pengadilan Tuhan, kita harus tahu ada hakim agung yaitu Bapa di surga dan ada ternyata majelisnya pengadilan yang mendampingi Allah Bapa pada waktu ada di pengadilan Allah untuk mengadili perkara bangsa-bangsa termasuk perkara kita sebagai umat Tuhan. Karena saya sudah katakan berulang, adalah satu anugerah buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita itu punya hak. Kenapa kita punya hak masuk pengadilan Tuhan? Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Kenapa saudara dan saya punya hak kalau ada perkara masuk mengajukan perkara saudara dan saya ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung Republik Indonesia? Karena saudara dan saya warga negara Indonesia. Kalau saudara dan saya warga negara Amerika tentu tidak bisa mengajukan ke Mahkamah Agung Indonesia. Harus kepada Mahkamah Agung Amerika. Sama juga dengan ini, karena saudara dan saya adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu punya pengadilan. Karena kita punya masalah perkara, kita bisa mengajukan ke dalam pengadilan Allah. Di mana Bapa di surga sebagai hakim yang adil, yang duduk di tahta, bersama didampingi majelis pengadilan, akan mengadili perkara saudara dan saya. Jelas ya? Nah, terus saudara, kita lanjut. Di situ lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, kitab-kitab ini kitab apa, saudara? Jadi saudara harus ingat, kitab itu adalah kitab termasuk di dalamnya di surga itu ada kitab kehidupan buat saudara dan saya. Bu Hana punya kitab kehidupan sendiri, Bu Lamria punya, saya punya, semua kita umat Tuhan itu punya kitab. Kalau saudara tanya di dalam kitab itu ada apa? Saudara jelas, saudara, kitab-kitab itu jelas berisi apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau di pengadilan berisi apa? Tentu kitab itu berisi undang-undang. Undang-undang daripada kerajaan Allah. Jadi berisi tentang rencana kehidupan kita, juga tentu berisi aturan-aturan kerajaan Allah yang harus ditegakkan melalui pengadilan Tuhan itu sendiri. Ya, kita lihat kemudian saudara, kita lompat ya, karena kita lagi fokus cuma mau sorot kepada pengadilan. Ayat 13 saudara dan 14. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit. Perhatikan, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapakah yang dimaksud dengan tampaklah datang dengan awan-awan dari langit? Seorang seperti anak manusia. Seorang seperti loh, saudara, garis bawahi seperti. Nah saudara, inilah sebenarnya bicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Pribadi anak Allah di dalam perjanjian lama. Ya, perhatikan ayat 14. Lalu diberikan kepadanya apa? Kekuasaan dan kemuliaan
Dikatakan apa? Dikasih kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang apa? Kekal. Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang apa? Tidak akan musnah. Siapakah dia? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam pengadilan Allah, Yesus dia duduk sebagai apa? Sebagai pembela buat saudara dan saya. Ternyata kalau kita lihat di sini, Yesus sebagai anak Allah telah diberikan segala kekuasaan, kemuliaan oleh Bapa di surga. Makanya segala bangsa, suku bangsa mengabdi kepada dia selamanya. Dan kerajaannya itu adalah kerajaan yang sifatnya apa? Kekal. Kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu sifatnya apa? Kekal, sekarang dan selamanya. Dan sekarang saudara dan saya sudah menjadi bagian daripada warga kerajaan Kristus. Warga kerajaan Allah. Di mana Tuhan Yesuslah jadi raja saudara dan saya. Ya. Kemudian saudara kita lompat di dalam ayat. Ya. Ayat yang ke-18. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal apa? Selama-lamanya. Jadi ini bicara soal ke depan. Ya, kita sebagai orang kudus Tuhan akan memegang pemerintahan. Seperti saya sudah sampaikan saudara. Pemerintahan berapa lama? 1000 tahun di bumi. Ya, dan tentunya akan berlanjut di surga. Makanya dikatakan selama-lamanya. Kemudian ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi yang jelas saudara. Allah Bapa yang dikatakan di sini sebagai yang lanjut usia dikatakan apa? Datang dan keadilan diberikan kepada orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Karena itu saudara ingat, saudara dan saya ini adalah milik Yang Maha Tinggi. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus jadi milik Bapa di surga. Jadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini Bapa berkata, Tuhan berjanji dalam firman-Nya. Bapa di surga akan memberikan apa? Keadilan buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah milik Bapa. Amin. Karena kita memanggil Allah itu sebagai apa? Bapa kita, saudara. Karena itu saudara tidak salah kalau firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8. Jika Allah di pihak kita. Roma 8 ayat 3. Siapa yang akan melawan kita? Karena itu jelas saudara. Pada waktu saudara dan saya datang ke pengadilan Tuhan. Ingat baik-baik. Bukan karena saudara dan saya baik. Bukan karena saudara dan saya sudah terlalu suci. Bukan karena saudara dan saya terlalu banyak jasa untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Walaupun kita sudah melayani mungkin puluhan tahun. Tidak sama sekali. Kita bisa membawa masalah kita ke dalam pengadilan Allah. Dan Bapa di surga di sini sebagai yang lanjut usia. Akan mengadili perkara saudara dan saya. Itu semata-mata karena darah Yesus. Yang sudah mengampuni kita. Darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Sehingga kita betul-betul bisa dikuduskan, dilayakkan untuk datang menghadap ke dalam pengadilan Allah. Makanya dikatakan juga oleh firman, kita mengalahkan pendakwa kita. Yang mendakwa kita siang malam itu adalah iblis. Dengan katakan dengan darah anak domba. Kita bisa menghadap pengadilan Tuhan itu karena darah anak domba. Yang menguduskan kita, menyucikan kita, mengampuni dosa kita. Sehingga dalam pengadilan Allah sekalipun saudara, kalau masalah yang terjadi dalam hidup kita itu akibat kutuk, atau bahkan akibat dosa kejahatan yang kita buat, tapi karena kita sudah menerima penebusan dan pengampunan serta pengudusan oleh darah Tuhan Yesus,
Darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Makanya segala tuntutan dari pendakwa, itulah iblis yang menjadi jaksa, itu batal demi hukum. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, darahnya sudah mengampuni kita, menyucikan kita. Sehingga segala tuduhan-tuduhan iblis di dalam pengadilan Tuhan, itu batal dalam nama Yesus. Amin. Semua itu batal oleh darah Yesus. Makanya dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Amin. Makanya Bapa di surga pada waktu mengadili kita, dia berpihak siapa? Pihak ke kita, saudara. Yang jadi pengacara dan pinggir kita siapa? Tuhan Yesus. Di dalam pengadilan, kalau hakim berpihak ke siapa, ya itu yang menang. Kuncinya di hakim. Karena hakim yang nanti ketok palu. Bukan di pengacaranya. Di hakim, saudara. Karena itu, saudara, pada waktu kita mengajukan perkara kita ke dalam pengadilan Tuhan. Karena Bapa di surga sebagai yang lanjut usia, yang sebagai hakim yang mengadili perkara kita. Dan Tuhan Yesus jadi pembela buat perkara kita. Mendampingi kita di hadapan Bapa. Pasti kita menang, saudara. Amin. Amin. Pasti kita akan dibenarkan. Apalagi kalau kita nggak salah, saudara. Kita salah pun, saudara. Dan karena kesalahan dosa kita, katakanlah seperti itu. Ada masalah-masalah yang berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi karena kita sudah menjadi anak Tuhan, kita bertobat, kita minta pengampunan. Semuanya dihapus. Sehingga kita boleh dibenarkan di depan Tuhan. Ya. Kemudian, saudara, di dalam ayat 26 dan 27. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya, ini bicara tentang bangsa, ya, tentang antikris, nanti apa semua yang akan dihancurkan, kekuasaannya dicabut semua. Ya. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ini berbicara tentang apa yang akan terjadi depan di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana pemerintahan atas bangsa-bangsa diserahkan kepada siapa? Saudara dan saya, sebagai umat yang maha kudus, umat yang maha tinggi, milik Bapa di surga. Nah, menarik, saudara, kata lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap, dan pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dan kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang kudus, umat yang maha tinggi. Jadi menarik, saudara, dalam pengadilan itu ada yang istilah dicabut dan dipindahkan, diberikan. Dicabut, dengan kata lain dibatalkan, dihancurkan, kemudian diberikan kepada kita. Kalau aplikasikan dalam kehidupan kita, ini bicara soal kekuasaan, ini bicara hal yang jauh lebih besar dari mungkin masalah-masalah kita. Tetapi di sini prinsipnya apa? Dalam pengadilan Tuhan, segala masalah-masalah kita yang terjadi dalam hidup kita karena ulah setan yang buat hidup kita susah, itu semua akan dicabut, saudara. Semua akan dibatalkan. Dan Tuhan akan memberikan pemulihan buat kehidupan kita. Amin. Kalau ada hak-hak kita, ada berkat-berkat kita, mungkin selama bertahun-tahun, semua puluhan tahun, dicuri juga oleh iblis. Dirampas oleh setan. Dalam pengadilan Tuhan, semuanya itu akan dicabut, dibatalkan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak kita, pemulihan. Bangsa-bangsa aja firman Tuhan katakan ini dikasih ke kita kok. Dalam kerajaan 1000 tahun itu kita memerintah bangsa-bangsa. Secara fisik.
Secara roh kita bergerak dalam kemiliteran Tuhan. Kita menjalankan pemerintahan secara spirit, secara rohani. Sesuai dengan nama menara doa segala bangsa. Kita diberikan otoritas pemerintahan secara rohani sekarang ini. Ke depan dalam kerajaan 1000 tahun secara fisik kita akan memerintah bangsa-bangsa. Tentu bagi kita yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Itu aja dikasih. Apalagi untuk masalah-masalah yang remeh, yang sepele dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih. Karena itulah lewat pengadilan Tuhan. Di mana Bapa di surga yang dikenal lanjut usia. Dialah yang akan mengadili perkara kita. Dan dialah yang nanti akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena itulah keluar saudara ayat Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu bicara konteks pengadilan. Kenapa? Kalau kita punya masalah-masalah berat dibawa ke pengadilan, bukan lagi kira-kira menang apa enggak ya Pak Ebron? Kira-kira didengar apa enggak? Didengar. Dijawab. Amin. Kerajaan dan kekuasaan aja bangsa-bangsa ke depan dikasih ke kita. Sekarang ini aja kita sudah diberikan otoritas itu, apalagi untuk masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Jadi disinilah saudara kita belajar ya, lewat pengadilan Allah ini kita belajar satu pribadi yang akan menjadi hakim agung yang mengadili perkara saudara dan saya pada waktu kita menghadap pengadilan Allah. Siapa dia? Dialah Allah Bapa di surga sendiri. Dialah yang akan menjadi hakim yang agung, didampingi majelis pengadilan mengadili perkara saudara dan saya. Di sana ada kitab kehidupan saudara dan saya. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ya. Setan berusaha supaya rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya yang ada di kitab kehidupan itu tidak terjadi. Karena itu saudara kita, biar kita rindu semua. Ya, melalui pengadilan Tuhan. Bukan saja ada penyelesaian buat masalah kita. Tapi kita rindu apa garis rencana Tuhan. Buat kita masing-masing yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan yang ada di surga. Untuk kita masing-masing. Benar-benar itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah dirancang di surga. Itulah kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Di surga. Kenapa seperti di surga? Karena surga sudah punya buku rencana buat saudara dan saya. Saudara, di surga sudah ada kitab yang menjadi rencana kehendak Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita. Sudah ada buku catatan untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan punya rencana apa buat bangsa Indonesia ini. Karena itu nanti ke depan saudara kita akan masuk ke dalam pengadilan Tuhan. Bukan hanya membawa masalah pribadi kita. Tapi kita akan membawa masalah bangsa kita kepada Tuhan. Kita akan membawa Indonesia ke dalam pengadilan Tuhan. Kita akan membawa Banten ke dalam pengadilan Tuhan. Biar rencana Tuhan atas Banten, atas Indonesia, atas Jabodetabek itu yang terjadi. Nah, yang pertama kita akan lakukan, kita akan praktekkan hari Sabtu nanti pagi. Ya, Sabtu ini. Yaitu kita mau bawa dulu masalah kita. Biar Bapa sendiri boleh memberikan keadilan kepada kita. Sehingga Bapa di surga mencabut saudara. Membatalkan, menghancurkan semua masalah-masalah yang menaun. Yang kita tidak bisa terselesaikan. Yang kita mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban. Dari doa-doa yang kita sudah panjatkan selama ini. Bahkan mungkin dengan puasa. Di sana betul-betul semua dicabut oleh Bapa di surga. Oleh pengadilan ilahi. Dan kita diberikan apa? Kemenangan. Apa yang dicuri dari kita, semua dicabut, dibatalkan. Dan ada pemulihan atas kehidupan kita.